ini, yaitu Zulkifli Puri dengan NIM A1C1200055 dan sebelah kanan saya Hairatul Nisa dengan NIM A1C1200035. Saya Mina Putri Purnama dengan NIM A1C1200077. Saya Nurul Hikmah dengan NIM A1C1200063. Dan saya Laili Yunita dengan NIM A1C1200069. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sesuai dengan yang telah kita diskusikan sebelumnya di grup PA bahwa hari ini kita akan membahas tentang plan, di mana tadi kita akan membahas tentang plan terlebih dahulu yang nantinya akan dilanjutkan dengan do dan see. Nah, untuk hari ini sesuai dengan diskusi kita di grup PA bahwa kita akan membahas tentang waktu dan tempat pelaksanaan dunia materi yang akan kita ajarkan, terus kesulitan apa yang ada pada materi yang akan diajarkan, terus solusi dan cara mengatasi kesulitan pada materi yang akan kita ajarkan, kemudian merumuskan indikator dan tujuannya, menentukan metode yang akan digunakan, dan menentukan model dan media apa yang akan kita gunakan pada pelaksanaan nantinya. Yang terakhir itu ada yang penentuan yang akan menjadi guru model. Nah, kepada teman-teman sekalian, untuk waktu dan tempat, apakah ada opsi? Dari slide ini menurut Nisa atau Miana? Ya. Saya Hairatul Nisa ingin memberikan opsi untuk waktunya, untuk waktu diberikan pembelajaran ya. Itu kan kalau hari Senin ataupun sampai hari Jumat biasanya kan kita digunakan belajar mengajar seperti biasa kan. Nah di situ waktunya dimungkinkan waktu kosong itu sedikit kan kalau kita untuk memberikan pembelajaran ini ya. Jadi menurut saya lebih baik kita pada saat seperti pada hari Sabtu gitu. Biasanya kan hari Sabtu kalau nggak ekstrakurikuler ataupun beberapa sekolah ya, ada yang juga yang menerapkan ya dan tidak terlalu banyak mata pelajaran gitu. Jadi opsi yang pertama ada hari Sabtu. Mungkin ada teman-teman lagi yang menambahkan opsi selanjutnya. Miana, Boleh, kayaknya hari Sabtu aja deh. Sabtu aja. Itu opsi pertama. Kalau dari saya sendiri, saya menyarankan hari Senin. Kenapa hari Senin? Di hari Senin juga biasanya tuh banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Misalkan pada saat setelah upacara, biasanya setelah upacara tuh guru tidak langsung masuk mengajar, tetapi itu biasanya terdapat jeda sedikit. Nah, disitulah kita bisa langsung melaksanakan kegiatan praktik mengajar kita atau do itu dari saya hari Senin. Menurut teman-teman juga bagaimana? Senin atau Sabtu? Kayaknya serius. Kalau saya lebih milih hari Senin aja. Gimana? Ya udah, boleh Senin aja. Senin, oke. Kita jadi tetapkan untuk waktu dan tempat, kita setuju untuk pelaksanaannya pada hari Senin. Nah, selanjutnya itu untuk materi yang kita ajarkan, seperti yang kita bahaskan pada WA group kemarin ya, kita membahas bahwa ada dua opsi, yaitu yang pertama ada asam dan basa, yang kedua ada keseimbangan kimia. Nah, dari teman yang pertama kan tadi semalam itu yang asam basa itu diajukan oleh Pak ini Nurul. Nah, dan keseimbangan diajukan oleh Laili. Ya. Nah, ada nggak sih kesulitan dari materi keseimbangan kimia dulu? Saya punya opsi. Kalau dari tahun sebelumnya itu kesulitan beberapa siswa itu mereka sulit dalam memahami keseimbangan kimia di materi konstantanya. Untuk solusinya? Solusinya mungkin guru lebih mengajarkan memberi tambahan materi lagi di situ, tambahan perkuat nantinya kayak gitu. Terus untuk asam dan basa kesulitannya? Nah, ada beberapa penelitian
dan juga ada dari tahun-tahun sebelumnya itu mengenai asam basa yang banyak mengalami kesulitan pada materi tentang menghitung pH larutan asam maupun basa. Ya, jadi mungkin di situ kita bisa mengatasi bagaimana kesulitan daripada siswa didik. Untuk solusinya bagaimana? Kalau untuk solusinya kita lebih memberikan pemahaman lebih lanjut lagi bagaimana cara-cara menghitung Atau penekanan materinya ya? ya, atau penekanan lebih lagi terhadap materi. Baiklah, tadi kan udah disampaikan juga ya teman-teman oleh saudari Laili dan Nurul itu bahwa ada beberapa kesulitan. Misalkan yang pertama tuh ada asam basa, yang mana kesulitannya itu pada saat penghitungan pH yang menentukan asam atau basanya. Terus untuk pada keseimbangan tuh juga ada kesulitan tuh tentang konstanta. Nah, tadi kan udah dibahas juga bagaimana kesulitannya dan solusinya. Nah, menurut teman-teman nih dari kedua materi tersebut, mana sih yang benar-benar pada kondisi saat ini itu peserta didik membutuhkan solusi dari materi itu agar mempermudahkan mereka dalam pembelajaran. Sepertinya asam basa sih, karena mungkin di asam basa kan itu nggak harus praktikumnya offline ya. Itu kan mungkin kemarin kan ada zaman kita corona kan, itu mungkin bisa praktikumnya lewat online dan asam basa. Dan juga kalau dari kita ya, asam basa itu kan lebih ke, kalau misalnya percobaannya itu lebih ke percobaan yang sederhana gitu, nah mudah diterima oleh anak-anak itu gitu. Jadi dilakukan dan bahan-bahan yang diperoleh juga dari, kalau misalnya mau dilaksanakan langsung juga ada susah dari bahan-bahannya gitu. Jadi mereka lebih mengerti kalau mereka mencoba langsung gitu. Kalau misalnya mau dipraktekkan percobaannya. Dan mungkin sedikit tambahan, mungkin asam basa ini pada penghitungan pulsa, kalau menurut saya pribadi, kalau seorang siswa nggak tahu caranya, mungkin itu terlihat sangat tidak masuk akal nggak sih? Karena kan mata pelajaran asam basa tuh sangat pasti sangat udah nggak kelihatan gitu ya kan? Jadi penting nggak sih bagi mereka tuh benar-benar memahami bagaimana caranya gitu menghitung pH itu biar tidak pH dan asam basa. Jadi dari diskusi ini kita kelihatan ya bahwa materi yang sebaiknya kita uji atau gunakan pada saat dulu itu yaitu materi asam dan basa. Baik, selanjutnya itu ada merumuskan indikator dan tujuannya. Itu bagaimana? Untuk merumuskan indikator dan tujuannya, untuk dari indikatornya saja, indikatornya itu bisa kita ambil ya mengenai menganalisis sifat larutan asam dan basa yang berdasarkan konsep Bronsted-Lowry. Kemudian juga pada menganalisis larutan asam dan basa menggunakan indikator bahan alami, dan juga mengevaluasi kadar pH larutan asam dan basa dengan pH meter. Nah itu indikator yang untuk bentuknya. Nah untuk psikomotornya bisa kita ambil untuk indikator yang bisa kita pakai, yaitu membuat contoh larutan asam basa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyusun kesimpulan hasil percobaan secara berkelompok tentang penggunaan indikator yang tepat dalam mengukur keasaman dan kebasaan filtrasi asam basa, dan juga menyimpulkan hasil percobaan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk mengukur keasaman asam atau basa atau filtrasi asam dan basa. Itu indikator yang bisa dipakai kalau misalnya untuk kita materi tentang asam basa. Boleh sih itu. Nah, untuk selain indikator kan juga kita ada kayak metode, model, sama medianya. Nah, untuk metode pembelajarannya kita metode ya. Saran saya ya dari untuk materi asam basa ini kita bisa menggunakan metodenya yaitu diskusi kelompok, kemudian ada penugasan juga, tanya jawab, dan presentasi kelompok yang diimplementasikan sesuai dengan sintaks model. Mungkin kalau di sini saya menyarankan untuk memakai model problem based learning atau PBL. Itu dari saya sih. Ya kalau untuk metode, kalau menurut saya lebih baik metode tanya jawab, dan juga nanti apabila ada praktikum bisa presentasi kelompok dengan hasil praktikum yang telah dilakukan. berarti itu diskusi sama presentasi kelompok ya. Terus untuk modelnya bisa sama-sama yang PBL ya. Terus untuk
media pembelajaran ini kan sekarang di zaman teknologi, berarti kita dituntut untuk menggunakan teknologi sebaik-baiknya ya. Iya. Jadi untuk media pembelajarannya kan udah nggak asing nggak sih kayak sekarang PPT. Iya, PPT bisa. Atau kita bikin kayak LKPD, dengan LKPD melalui media bisa kita share ke anak-anak lewat kayak berbasis link website gitu ya. Iya, LKPD-nya berbasis kayak percobaan gitu. Terus kita juga nanti tambahannya mungkin ada sebuah video pembelajaran atau video praktikum gitu ya. Iya. Ya lebih kayak animasi gitu, lebih jadi mereka lebih paham tentang penentuan asam pH itu asam besar. Nah, yang terakhir untuk penentuan yang menjadi guru model pada saat pelaksanaan setelah kita melaksanakan tren hari ini, insya Allah kan hari Senin kita akan melaksanakan ujiannya ya. Iya. Nah, itu pasti kita membutuhkan seorang guru model. Nah, teman-teman boleh mengajukan diri atau bagaimana? Ada yang berniat ingin menjadi guru model? Bisa. Kalau misalnya teman-teman sekalian mempercayai saya sebagai guru model, insya Allah saya usahakan bisa untuk menjalankan sebagai guru model. Teman-teman nggak ada yang keberatan? Oke, jadi kita sudah pasti ya berarti untuk guru model kita tetapkan saudari kita. Oke, jadi sesuai sama apa yang akan kita bahas tadi semuanya udah terbahas, di mana waktu sama tempat udah dapat, materi yang akan diajarkan juga udah ada. Terus untuk indikatornya, metodenya, sama modal dan media, beserta guru modelnya juga udah semua ditentukan. Tinggal menunggu hari Jumat aja. Hari Senin kita kembali lagi untuk melaksanakan sesbu. Mungkin sekitar pada jam 9 pagi. Mungkin sekian dulu untuk diskusi hari ini. Mungkin jika ada kekurangan tentang diskusi hari ini, kita akan ulas lagi di WA Group. Nah, nanti sana kita akan membahaskan atau ada kekurangan apa yang kita bahas hari ini. Mungkin jika ada kesalahan selama berjalannya diskusi, saya memohon maaf. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Baik, Bu. Baik ya. Sebelumnya sebelum memasuki pelajaran kita hari ini, mungkin kita dahulukan untuk berdoa ya. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Tentu saja ibu di sini akan mengabsen kalian. Rezadi, Hadir, Bu. Ferry, Saya Bu, hadir. Paula, hadir Bu. Feliciana, hadir Bu. Sinta Bella, hadir Bu. Putri, hadir Bu. Tiana, hadir Bu. Anastasia, hadir Bu. Girolina, hadir Bu. Nah, udah hadir semua ya? Udah hadir semua ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin Ibu bertanya kepada kalian, mungkin masih ada yang ingat tentang materi sebelumnya? Masih Bu, masih. Yang masih ingat pelajaran sebelumnya siapa? Saya, Bu. Mengenai apa, Rezadi? Kesetimbangan kimia, Bu. Iya benar, kesetimbangan kimia. Masih ada yang ingat mengenai kesetimbangan kimia itu? Ayo Bu. Wah, semangat sekali ya, Ferry. Apa itu kesetimbangan Nah, kimia, Ferry? mengenai pengertian kesetimbangan kimia di materi Iya. sebelumnya itu bahwasannya keadaan Keadaan? saat reaktan dan produk itu bertemu dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring dengan waktunya, Bu. Iya, bagus sekali Ferry. Kesetimbangan kimia seperti yang telah dijelaskan oleh Ferry tadi juga terbagi menjadi dua. Masih ada yang ingat apa aja pembagian dari kesetimbangan kimia itu? Saya Bu. Iya,
statis dan kesetimbangan dinamis, Bu. Iya, bagus sekali Ferry. Itu tadi ya, kesetimbangan kimia, ada statis dan juga dinamis. Nah, mungkin itu tadi ulasan kita mengenai materi sebelumnya. Ya, Ibu anggap kalian sudah mengerti dan memahami, sehingga kita bisa lanjut ke materi kita pada pertemuan ini, yaitu mengenai asam dan basa. Nah, sebelumnya di sini ada kompetensi dasar yang dapat kita ketahui, di mana menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam dan basa dan atau pH larutan. Kemudian mengajukan ide atau gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman asam atau basa atau titrasi asam atau basa. Nah, itu tadi kompetensi dasar. Nah, kemudian ada tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Mungkin dari kalian bisa menyampaikan atau membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Saya Bu. Ya, siapa? Putri ya? Silakan Putri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis sifat larutan, asam dan basa berdasarkan konsep dengan tepat. Lalu yang kedua yaitu siswa mampu menganalisis larutan, asam dan basa dengan penggunaan indikator bahan alami dengan benar. Lalu yang ketiga yaitu siswa mampu mengevaluasi tingkat keasaman dan kebasaan melalui penggunaan pH meter tersebut dengan tepat. Lalu yang keempat yaitu siswa mampu membuat contoh larutan asam basa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Lalu kemudian nomor 5 yaitu setelah dilakukannya percobaan, siswa mampu menyusun kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dalam mengukur keasaman asam dan kebasaan atau titrasi asam basa dengan menggunakan indikator yang benar. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu setelah melalui diskusi antar kelompok, siswa itu mampu menyimpulkan hasil dari percobaan mengenai penggunaan indikator yang tepat pada asam basa atau titrasi asam basa dengan benar. Ya, bagus. Itu tadi penjelasan penyampaian tujuan yang dari Putri. Beri aplaus untuk Putri sudah menyampaikan semua dari tujuan ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi mengenai asam dan basa. Nah, anak-anak sekalian sudah tahu kan ini apa? Bisa boleh sebutkan satu-satu mungkin? Asam lemon. Lemon, Aki. Ya, mungkin kalian sudah pernah merasakan atau nyoba apa namanya memakan ini. Rasanya seperti apa? Kalau berdasarkan rasanya asam, Bu. Asam ya kan? Aki nggak pernah, Bu. Aki nggak pernah. Aki nggak pernah Iya. Jadi mungkin itu di kendaraan ya. Itu juga terasa asam. Oke. Kemudian ada obat. Sabun. Tadi Sabun, Bu. deterjen sama yang tengah itu Iya. Garam dapur ya, Bu. Sudah tidak. tengah itu apa Bu? Soda ya Soda. Sudah ya. Iya, Bu. Ada yang tahu ini termasuk apa? Basa. Kenapa digolongkan basah? Karena dia bersifat licin, Bu. Licin. Iya, ada terasa pahit. Terasa pahit. Gimana ngerasainnya? pernah Bu. Iya Bu. Iya, itu salah satu ciri-cirinya ya, mengenai asam dan basa. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan. Kita tonton dulu ya video berikut ini untuk pemahaman kalian lebih lanjut mengenai materi asam dan basa ini. Banyak sekali zat yang merupakan senyawa asam dan basa. Contohnya, lemon dan air aki yang merupakan contoh senyawa asam, atau sabun dan sirik yang merupakan contoh senyawa basa. Untuk senyawa asam, apabila kita cicipi akan terasa asam dan akan terasa kesat di tangan. Sedangkan untuk senyawa basa, jika kita cicipi akan terasa pahit dan terasa lucu ketika mengenai tangan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenali zat asam dan basa? Apakah harus kita cicipi dan kita pegang? Nah, untuk mengenali suatu zat bersifat asam atau basa, kita tidak boleh sembarangan mencicipi atau memegangnya karena akan sangat berbahaya. Contoh, asatiopat dengan minus 50 H2SO4 dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai air aki. Nah, bila asam sulfat ini terkena tangan,
maka tangan kita akan meluber seperti luka bakar dan bila terkena mentah akan menyebabkan kebutaan. Contoh lain, natrium hidroksida dengan rumus molekul NaOH banyak digunakan untuk membersihkan saluran air bercuci. Dan apabila terkena tangan, akan terasa licin dan gatal-gatal serta tangan mudah terluka atau teriritasi. Nah, maka bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu zat bersifat asam atau basa? Nah, cara yang tepat untuk mengidentifikasi asam dan basa adalah dengan menggunakan zat petunjuk yang disebut dengan indikator atau dengan menggunakan alat yang disebut parameter. Nah, kita bahas indikator asam basa terlebih dahulu. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam minuman asam dan basa. Nah, ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa, yaitu kertas lakmus, indikator universal yang bisa berupa kertas strip dari indikator larutan, serta indikator alami yang bisa diperoleh dari tanaman di sekitar kita. Kertas lakmus adalah indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik dan dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Ada dari kata air garis dari 8 ke jadi seperti ini. Terakhir, dengan indikator brom hemodinum, sampelnya berwarna hijau yang berarti pH-nya berada di sekitar garis pH-nya, yaitu sekitar 6 sampai 7,6. Nah, kisaran pH dari sampel ini adalah irisan dari ketiga daerah garis pH-nya, yaitu daerah yang diarsir ini. Sehingga kisaran pH untuk sampel X adalah lebih besar dari 6,2 dan kurang dari. Baiklah, itu tadi ya mengenai materi yang telah dijelaskan melalui video tadi. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk materi selanjutnya. Mungkin ada dari kalian yang masih belum paham mengenai video tadi, bisa ditanyakan. Ya, Lola? Izin bertanya Ibu, bagaimana cara menentukan suatu larutan yang mengandung asam atau basa dengan menggunakan jenis indikator, Bu? Oke, itu tadi pertanyaan Lola ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, sebelum Ibu jawab, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Paula. Ada yang bisa menjawab? Iya, Diana, silakan. Jadi jenis indikator itu ada dua, yaitu alami dan buatan. Buatan atau universal. Nah, indikator alami itu adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan, seperti daun-daunan yang berwarna, bunga-bunga yang bisa menghasilkan warna. Sedangkan untuk indikator universal itu merupakan campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya, Bu. Iya, terima kasih Diana, bagus sekali penjelasan dari Diana mengenai jawaban dari pertanyaan Paula ya. Nah, sudah terjawab ya pertanyaan dari Paula. Oke, mungkin itu saja dari video tadi. Lanjut saja ke materi yang selanjutnya yang akan kita bahas. Oke, lanjut ya untuk materi kita mengenai larutan asam basa ini. Di sini aku akan jelaskan mengenai teori dari asam basa ya, di mana yang secara umumnya itu asam itu cairan berasa, asam dapat mengalahkan kertas lakmus biru. Kemudian kalau basa itu cairan berasa pahit dan dapat membirukan kertas lakmus merah. Nah, juga ada garam yaitu cairan yang berasa asin. Nah, di sini mengenai teori asam basa di pertama yaitu teori Arrhenius, di mana asam adalah senyawa yang melepaskan H+ dalam air. Ya, ini contohnya ya, dapat dilihat. Kemudian basa adalah senyawa yang melepaskan OH dalam air. Nah, mungkin di sini kelemahannya untuk hanya berlaku untuk larutan dalam air saja. Lanjut ke teori Bronsted-Lowry. Di mana teori Bronsted-Lowry ini menyatakan bahwa asam yang senyawa yang dapat memberikan proton H+ atau donor proton, sedangkan basa yang dapat menerima proton itu atau akseptor proton. Nah, di sini contoh reaksinya, reaksi tanpa pelarut air dan juga ada reaksi dengan pelarut air. Kemudian ada pasangan asam basa konjugasi yang ditunjukkan dari reaksi ini. Dapat dilihat di mana asam konjugasi yang terbentuk dari basa yang menerima proton, kemudian basa konjugasi yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton Cl-min. Kemudian ada teori Lewis. Reaksi
yang dijelaskan teori sebelumnya, yaitu mengenai ini reaksinya, yang mana asam yang mana senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Di sini di contoh reaksinya yaitu BF3. Kemudian basa, senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Di sini di contoh reaksi ini adalah NH3. Kemudian ada kekuatan asam basa. Nah, kekuatan asam basa ini di mana derajat ionisasi, ada derajat ionisasi yaitu perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Kemudian untuk tetapan keseimbangan ionisasi ada juga B. Nah, di sini mengenai pH larutan asam basa, di sini dapat lihat rumus dari untuk menentukan pH larutan asam basa ya kan. Oke, itu tadi mengenai sedikit mengenai materi tentang asam basa yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin dari kalian kalau yang ada yang masih belum paham mengenai teori ataupun materi tentang asam basa ini bisa disampaikan apapun pertanyaannya itu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, Ferry? Saya Bu, Ya. yang bertanya terkait materi kita pada hari ini yang dimana materinya itu kan mengenai asam basa Bu. Nah, coba Bu, apa saja sih Bu bahan indikator alami yang bisa dapat kita temukan dengan materi ini itu asam basa gitu. Dan tadi Bu kan kita membahas tentang pH ini Bu. Nah, untuk standar atau ukuran pH asam itu dengan basa itu berapa ya Bu? Oke, itu tadi ya pertanyaan dari Ferry, bagus sekali pertanyaannya, sangat lengkap ya. Mungkin dari kalian ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ferry, bisa disampaikan? Ada yang bisa menjawab? Di sini Bu, ya boleh saja. Baik, saya akan menjawab contoh bahan alam yaitu ada kol ungu, ada kunyit, ada daun pandan, ada bunga kertas dan ada bunga kembang sepatu Ibu. Ya, benar ya yang disampaikan Anastasia, bagus. Mungkin ada yang menambahkan mungkin? Ya. Tentang pH-nya, apabila pH-nya itu kecil-kecil maka dia termasuk asam kuat. Terus apabila pH-nya 3 sampai 6 dia termasuk asam lemah. Apabila pH-nya 7 dia netral, 8 sampai 11 dia termasuk basa lemah, dan lebih dari 11 dia termasuk basa kuat. Ya, bagus sekali Rezadi. Terima kasih Anastasia dan juga Rezadi yang sudah menyampaikan jawaban untuk pertanyaan Ferry. Itu tadi ya pertanyaan dari Ferry. Mungkin anak-anak sekalian ada yang masih ingin bertanya? Iya, Paula. Tanya Bu, Ya. kira-kira untuk menentukan suatu persyaratan apa yang digunakan untuk menentukan suatu zat itu dapat dikatakan sebagai indikator basa atau asam Bu? Ya, persyaratan ya pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Persyaratan mungkin persyaratan ini ada yang tahu nggak sih persyaratannya apa aja? Ada yang tahu? Ibu? Ya. Untuk persyaratannya suatu zat itu dapat digunakan sebagai indikator basa ataupun asam, yaitu kita lihat dari warnanya Bu. Ketika kita masukkan ke dalam suatu larutan dan warna itu berubah dan membuat warna berbeda, itu bisa dikatakan larutan asam ataupun larutan basa. Ya bagus ya yang disampaikan Diana, benar. Itu didasarkan dilihat dari warnanya ya. Ya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada lagi ya? Oke, berarti Ibu Angga sudah mengerti ya mengenai teori mengenai materi kita mengenai asam basa. Bisa kita lanjut ke pembagian kelompok ya mungkin ya untuk pengerjaan LKPD. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian membagi kelompok satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Bisa untuk mengerjakan LKPD ya. Iya. Oke. Sebelum kita mengerjakan LKPD, mungkin bisa dibantu dengan video berikut ya. Yang mengerjakan LKPD mungkin
Larutan yang akan kita buat pertama yaitu ayam bersih. Siapkan bubuk dan mudah. Kemudian kamu ditulis. Selanjutnya, beri air hingga bubuknya cair. Lalu siapkan gula yang masak dan masukkan 1 teaspoon ke dalam ekstrak. Perubahan warna yang satu ini yaitu baru menjadi warna yang berbeda dan ataupun menjadi hijau. Ya, itu tadi ya mengenai percobaan sederhana yang bisa dilakukan ya. Di rumah pun juga bisa dilakukan, bahan-bahannya juga mudah didapatkan, sudah dari rumah masing-masing mungkin. Nah, mungkin itu dari percobaan hari ini bisa untuk kalian mengerjakan LKPD yang sudah diberikan. Oke, waktu pengerjaan LKPD-nya udah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah. Untuk kelompok yang akan mempresentasikan, mungkin dari kelompok Yana bisa maju sampaikan apa maksudnya tadi ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah kita tonton tadi. Jadi untuk kesimpulannya yang hasil diskusi kami yaitu indikator alami itu dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak yang akan kita jadikan indikator asam atau basanya. Tadi kan kita itu sampelnya ada kunyit dan buah naga kan. Nah, setelah ditetesi cuka itu tuh terjadi perubahan di mana warna kuning muda pada kunyit dan buah naga menjadi ungu tua. Nah, berdasarkan hasil percobaan tadi, air kapur itu bersifat basah karena menghasilkan warna hijau setelah ditetesi indikator bunga merah dan biru. Sekian hasil diskusi kami. Ya, terima kasih untuk Oke, itu tadi ya. Itu tadi presentasi dari kelompoknya Riana sudah sangat bagus jawabannya. Nah, terus selanjutnya dari kelompok lain bisa menyampaikan. Dari kelompok Paula ya, bisa apa Pak? Bisa Bu. Baik, terima kasih Bu telah mempersilakan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana hasil yang diperoleh itu air kapur bersifat basah karena menghasilkan warna hijau setelah ditetesi indikator bunga merah dan biru. Terus juga larutan garamnya bersifat netral karena tidak menghasilkan efek warna pada masing-masing indikator Bu. Mungkin itu aja Bu. Oke, terima kasih ya. Ya. Tepuk tangan dulu. Oke, itu tadi ya presentasi dari kedua kelompok sudah sangat bagus. Dari pengamatan dari video yang telah diamati tadi ya. Nah, dari percobaan di video tadi itu kan didapatkan hasil di mana asam yang telah dideteksi dengan indikator itu seperti salah satunya kunyit itu memberikan warna yang kuning muda. Begitupun dengan buah naga
indikator. Ya, oke, itu tadi ya pengerjaan LKPD yang sudah kalian kerjakan, sudah sangat bagus. Begitupun dengan presentasi hari ini juga sangat bagus. Mungkin bisa beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Tidak hanya itu saja, mungkin untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mengumpulkan kembali laporan untuk praktikumnya ya. Dan juga di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai latar tenaga. Itu pertemuan selanjutnya ya. Nah, mungkin di pertemuan ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dari anak-anak sekalian ada yang ingin menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini? Ya Putri. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, zat asam itu merupakan zat yang menghasilkan ion H+ dan pH yang kurang dari 7. Basa merupakan zat yang menghasilkan ion OH- dengan pH yang lebih besar daripada 7. Lalu selanjutnya kesimpulan yang kedua yaitu senyawa atau zat asam umumnya akan mampu memerahkan kertas lakmus biru dan tidak mengubah warna kertas lakmus merah. Sementara senyawa atau zat basa umumnya akan mampu membirukan kertas lakmus merah dan tidak menambah warna kertas lakmus biru. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu larutan asam itu mempunyai rasa asam, contohnya seperti juga dapur, terus juga vitamin C maupun jeruk nipis. Sedangkan basa memiliki rasa yang pahit seperti dan juga licin ketika dipegang seperti deterjen, pasta gigi maupun kapur sirih. Oke, terima kasih Putri. Ya, itu tadi ya kesimpulan dari Putri. Begitupun dengan Ibu izin menambahkan ya, untuk kesimpulan ini kita sudah lihat tadi ya mengenai percobaan asam dan basa yang sudah ditampilkan di video yang bisa kita lakukan di rumah ya. Untuk bahannya sudah juga sederhana, bisa kita praktekkan. Nah, untuk asam basa ini ya, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan mungkin tidak ada lagi yang ingin Ibu sampaikan. Apakah kalian juga ada yang ingin disampaikan sebelum kita berakhir? Tidak ada. Oke, nggak ada lagi ya? Tidak ada dulu. Ulet-ulet mungkin? Nggak ada ya? Oke, mungkin itu saja. Kenapa jadi? Nggak ada buat. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga sudah mengamati. Itu saja ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sesuai dengan agenda kita melaksanakan pertemuan kembali setelah melaksanakan edu yang telah kita laksanakan pada hari Senin. Nah, hari ini hari Selasa kita akan membahas atau mengevaluasi atau mengulas kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat praktek pelaksanaan guru model atau GUM. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan pendapat, kritik, saran atau evaluasi tambahan mengenai pelaksanaan GUM kemarin, saya persilakan. Dari saya dulu deh, boleh nggak? Boleh. Nah, mungkin pada saat kemarin kan kita kurang menggunakan media nih ya. Mungkin untuk pembelajaran berikutnya itu mungkin bisa kita gunakan media. Nah, media yang seperti kita gunakan kan mungkin pada saat evaluasi akhir mungkin siswa boleh menggunakan beberapa media yang ada di internet seperti Kahoot. Kita juga pernah kan menggunakan Kahoot kan. Nah, Quizizz itu kan juga bisa kan. Jadi anak-anak nggak yang terlalu berpatokan dengan buku, jadi mereka juga menambah wawasan. Oh, seru juga kan menggunakan media gitu. Mungkin itu dari saya. Jadi penambahan kayak media pembelajaran. Iya, media pembelajaran. Kemarin kan cuma hanya media pada materi saja, kayak seperti video pembelajaran, PPT. Ya. Berarti untuk
mungkin selanjutnya kita nambahin menggunakan media pada evaluasinya seperti Kahoot, Quizizz, ada banyak ya. Ada banyak. Selain itu apa ada tambahan? Mungkin juga izin menambahkan ya, mungkin juga kita bisa lebih berinteraksi ke murid-muridnya, kita rangkul, terus cara penyampaian kita juga harus diperbaiki lagi untuk kedepannya. Jadi itu intinya mungkin maksud dari maksudnya kita tuh lebih dekat lagi kepada siswa, gimana sih kita mendekati siswa, cara kita mendekati siswa dengan baik sehingga interaksi atau komunikasi itu terjalan dengan baik. Berarti lebih interaktif lagi ya. Kita lebih makanya ya biar ada suasana kelas juga jadi aktif. Caranya tidak juga diperbaiki. Ada lagi? Dari saya mungkin untuk saran untuk kita semua lebih menguasai lagi materi yang akan disampaikan. Misalnya salah satunya itu pada menghitung pH, baik itu pH larutan asam ataupun basa. Dan bisa juga kita lakukan mengetes anak-anak kita untuk maju ke depan untuk mengerjakan soal tersebut. Berarti intinya ya kalau untuk penekanan materi kayak kita kemarin kan asam basa ya. Jadi itu lebih ke penekanan materi hitung-hitungan ataupun apa namanya pH-nya ya kan. Jadi itu anak tuh lebih paham terhadap materi yang pH itu apa namanya mereka disuruh ke depan untuk lebih bisa memahami lagi ya kan. Kalau misalnya penyampaian materi-materi yang cuma sebatas apa namanya penyampaian kayak materi yang hafal-hafalan tuh tidak jadi masalah teori kan ya. Mungkin juga dari kita menyuruh siswa untuk maju ke depan, mungkin juga itu bisa lebih mendekatkan diri kita. Siswa juga kan jadi salah siswa yang paham, walaupun nggak 100%, mungkin sebagian ada yang bisa mengajarkan teman-temannya lagi. Iya. Jadinya sebagai guru modal kemarin kan jadinya kalau di PH kan kemarin tidak terlalu difokuskan kan. Jadi itu mereka sebatas cuma nangkap oh gini, karena tahu kayak mana diterapkan di soal-soal ataupun diterapkan di itu kan ya. Oke, terima kasih. Ada lagi tambahan? Mungkin juga bisa nanti kalau selesai kita melakukan evaluasi nih. Nah, ada beberapa siswa mungkin kan ada nilainya bagus, ada nilainya yang sedang, juga ada nilai yang rendah, kurang atau gitu kan. Mungkin bisa untuk yang bagus kita kasih apresiasi. Jadi yang lain-lain pun juga merasa oh saya harus lebih nih, saya harus ini nih untuk dapat itu lagi gitu. Saya ingin dapat apresiasi juga, saya ingin dapat hadiah juga dari ibu itu gitu kan. Jadi kan itu bisa untuk membangun motivasi siswa juga kan, dengan adanya kita berikan apresiasi kepada siswa-siswa yang nilainya bagus setelah selesai evaluasi nanti. Mungkin itu sih dari saya tambahan. Atau ini bisa juga kan kita menerapkan misalkan ada siswa yang jawab gitu atau kan kadang kan siswa semuanya malu-malu gitu ya, nggak semuanya yang berani jawab gitu kan. Nah bisa juga misalkan kita melakukan ada soal gitu kan, atau kita pada saat quiz gitu, karena siswanya pada malu-malu kita bisa menerapkan kayak misalkan siapa yang bisa jawab pertama ibu kasih nilai plus gitu, itu juga mungkin salah satu tambahan gitu, itu mungkin jadi semangat bagi mereka, motivasi mereka juga kan sama jadi mereka lebih berani lagi gitu. Selain itu juga mungkin kita kurang pada ice breaking atau motivasi siswa tuh pada bagian pembuka, misalkan kan di awal kan pagi mungkin mereka ada yang kurang semangat gitu. Mungkin kita bisa tambahin sebelum belajar itu kita kayak setelah absen itu kita nyanyi dulu atau kita misalkan game kecil sederhana mengenai itu, atau kita bisa menerapkan kayak misalkan ini kita ada pada materi hidrokarbon kita baik mungkin bisa kita simpulkan bahwa kita perlu beberapa penambahan ya terkait evaluasi pada hari ini, yaitu yang pertama kita perlunya penambahan motivasi atau ice breaking pada saat pembelajaran baik di awal pembelajaran maupun di pertengahan pembelajaran. Nah kedua kita perlunya penguasaan materi atau pemahaman materi lagi, kita perlu meningkatkan itu. Terus juga yang ketiga kita memberi apresiasi juga, kita perlu apresiasi ke siswa sebagai salah satu juga contoh pendekatan kita kepada siswa. Terus interaksinya juga mungkin lebih boleh kita tingkatkan lagi agar siswa tuh benar-benar kita rangkul,
nggak cuma kayak siswa satu, dua, tiga, tapi semuanya gitu. Ya mungkin juga kita bisa nggak terfokus pada siswa-siswa yang di depan saja, tapi sekali juga kita harus memperhatikan siswa-siswa yang di belakang. Nah mungkin juga kita penambahan media, tidak hanya pada media yang kita gunakan itu tidak terpaku kepada media materi saja, tapi bisa kita tambahkan pada evaluasi ya, seperti dia menggunakan kuisis, Kahoot gitu pada evaluasi. Nah mungkin itu kesimpulan pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan manfaat bagi siswa-siswa, bagi kita juga. Kita dapat manfaat, pengalaman. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya tidak terdapat kesalahan pada pertemuan kali ini, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman karena telah menyempatkan waktu untuk kita diskusikan kembali kesalahan-kesalahan, kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan praktek guru kemarin. Nah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih yang telah menyaksikan video Plan dan Do dari kelompok kami dengan mata kuliah Business Study. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.